tadi cilak-ciluk kayak mau maling sendal. Ih, Di maling sendal. Enggak, ngeliat make up cakep banget. Orang cakep apa nggak cakep itu bukan karena make up, karena emang udah nasibnya. Nih gue dari tadi lagi browsing contoh-contoh make up. Gila ya, bagus-bagus ya make up ya zaman sekarang. Cici cakep, ajarin dong. Apa yang mau diajarin sih, Boy? Lu bukannya udah make up? Ini Ini udah full banget nih make up saya. Make up karakter kan lu? Bukan, saya bukan make up karakter. Gak, apa Make up sih? mayat ini. Tapi bagus Ci, ajarin Keci tuh biar bulu matanya majentik. Gue nggak bisa ngajarin make up. Tapi kan, tunggu sebentar, lu kan basicnya penyanyi dangdut. Harusnya kan penyanyi dangdut udah bisa make up buat panggung. Ya saya biasa ini dagang combro. Oh, dagang combro. Ih, Boyan tangannya sekal banget, Boyan, ya ampun. Ini bukan tangan, paha. Oh, paha. Iya, Ci. Gak bisa gue ngajarin make up. Emang lu suka make up? Iya, maksudnya- Itu di satu alis lu udah bagus tuh pasti make up. Apaan, alis saya tinggi sebelah begini. Masa? Tuh. Tuh. Tapi lu kalau diperhatiin, tuh, Kenapa? lu kayak Anggun C. Sasmi loh. Iya dong. Nah. Makasih. Bener, saya nggak bohong pemirsa. Makasih Cici, tumben banget Cici. Coba lu Cici nengok saya. sana, nengok sana. Lebih sana lagi. Nah, ini kayak Anggun nih, tuh, kan? Rambut, bukan muka. Ubun-ubun nih. Boyen, yang masalah make up itu gue nggak bisa bantuin. Coba lu gini deh, lu kasih gue referensi. Kira-kira lu mau make upnya kayak apa? Nih, make upnya biar muka Boyin jadi tirus kayak orang-orang luar negeri. Ada contoh fotonya nggak? Ada. Mana kasih lihat, Nih, biar kita contoh fotonya kebayang. nih ya, nih, tuh, nih. Tuh, dia tuh mirip saya kan? Tuh, ada tuh, Beyonce. Itu tadi kan Rihanna. Lah sini? Rianto. Tuh kayak begitu. Aduh, Soalnya kan Boyin selera bule kan. Make upnya jadi kayak orang gimana? bule. Gimana? Aduh, ibu-ibu gimana ya caranya ya? Kayaknya mau di make up kayak apa juga agak susah tuh begitu. Nih Wendy mana sih? Bantuin gue dong. Nih, lu lihat. Ini tukang make upnya. Ini tukang make upnya. Lu minta ajarin dah sama dia. Bang, make upin dong, Bang. Lo kalau ada masalah obrolin sama suami lu. Kok gitu? Kenapa? Lu kayak mulai stres ya ngobrol sendiri. Ada orang. Keren, boleh tepuk tangan? Boleh? Jarang-jarang basa-basi kedatangan bintang tamu musuhnya Minion. Banana. Dari jauh gua denger lu bilang dia kayak siapa? Anggun C. Sasmi. Anggun C. Sasmi. Kalau Anggun C. Sasmi kan C-nya cipta. Iya. Kalau dia C-nya combro. Coba duduk nih ya. Kita Ya jelaskan dulu Allah. permasalahannya. Tolong dong make upin Iya saya. nih. Iya. Semua perempuan pasti mau cantik dong. Dan Benar. salah satu cara yang paling instan adalah dengan make up. Nah memang sengaja sebenarnya Boyen itu udah kita datang berdasarkan audisi. Kita cari muka yang memang gila jahat banget sih. Jangan jahat Tomo. Hancur banget. Hancur banget. Tapi nggak gini. Kalau untuk wanita, gini, ada tipikal wanita memang yang ketika di makeover atau di percantik akhirnya bagus. Kalau dia jatuhnya bukan makeover. Apa? Renovasi. Tapi enggak. Muka saya. Bo, gini ya. Dan make upnya harus borongan sama harian gitu. Biar jadi cepet. Wendy nggak boleh gitu. Ini masih bisa gini, semua muka sebentuk apapun itu dengan makeup asal tahu triknya itu masih bisa dipercantik. Ya, Nah makanya nanti ada teman saya mau datang, ibu boleh nggak biasa aja nggak usah gini-gini terus. Nah Iya dong. ini adalah tukang bangunan yang akan renovasi muka anda. Kok kang bangunan? Lo Pasti tadi Wendy bakalan ngomongnya susah begitu. banget. Halo Jadi Mbak, macem-macem. apa kabar? Silakan. Terima kasih. Nih, mungkin pemirsa selama ini udah sering lihat di TV-TV soal demo make up, ajaran make up, tapi kali ini beneran berbeda dan gampang banget diaplikasikan. Silakan. Aku di make up. Aku jadi cantik, Ibu. Bikin aku cantik ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Tuh, ibu aja langsung insya Allah. Jadi atau tidak dong? Begitu buka pintu, set, mau nyerah, gue tahu mau nyerah sebenarnya. Enggak. Tapi kan memang kenyataannya seperti ini. Ya suka tidak suka, memang tipikal muka wanita Indonesia memang nggak seperti orang bule yang hidungnya udah mancung. Ya hidung gua sama Boyan 11-12 deh ya. Jadi Jangan mereka kembar. Jadi memang ya tipikal wanita Indonesia kan hidungnya mini ya, terus udah gitu mukanya bulat-bulat gimana gitu. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut, coba kalau dilihat secara sekilas, ini
Boyan lu bisa biasa aja nggak muka lo? Nyebelin ya lu Kan lama-lama. ibunya bisa nyoting. Nyoting. Bagusnya. Kalau saya cocoknya gimana nih Bu? Misalnya kan muka saya agak-agak lonjong, kotak-kotak persegi 5 ya. Itu gimana tuh make upnya? Maaf Mbak, kalau boleh kasih ide dikit aja. Awalnya nggak usah di blush on, amplas aja amplas. Emang mau di mobil, di amplas. Ini kalau karakter kayak gini gimana Mbak? Iya, memang kalau untuk wanita Indonesia ya, wanita Indonesia kan, Kita wanita Indonesia, banget. betul. Eksotik kan. oh, eksotik banget. Ibu, Lo harus bisa bedain mana eksotik mana ex-napi. maling dia Pak. Jadi memang kalau untuk mukanya Boyen ini, kalau untuk contouring, kalau menurut saya nanti konturnya jadi Konturing paling setan. Bu, itu conjuring. Conjuring. Enggak, ini maksudnya jadi makeup yang bagus adalah makeup contouring. Ibu pernah dengar makeup contouring? Tahu Bu, konturing Pernah Bu? dengar nggak? Nah, ini Sama mungkin sama saya. Belum satu hal yang agak baru. Ibu mungkin boleh jelasin dulu contouring itu apa oh sih, Bu? iya, boleh. Jadi kalau yang namanya muka manusia itu kan kalau misalnya kita di foto atau di TV seperti ini, itu kalau misalnya kita tidak kasih kontur dalam arti dikasih bagian gelap atau shading atau bagian terang highlight, itu Seperti kelihatannya ini kayak ya. flat. Ini contouring. Nah ya ini kan dia makanya diberikan seperti kontur itu biar dia dilihatnya ada bentuk hidungnya lebih jelas, kemudian bentuk tulang pipinya, rahangnya, dan kemudian kalau yang namanya wanita makanya memakai contouring itu untuk menutupi bagian-bagian yang kurang. Kayak misalkan pipi cabi. Ya kayak gini, pipi cabi, pesek. hidung pesek. Jadi biar kelihatan Mata lebih sipit. Mata sipit. Ya. Ibu kayaknya deskripsiin saya, Ibu. semua loh. Ya udah kita akan lihat ya seberapa banyak kontur yang akan diberikan kepada Boyen, karena kalau mohon maaf nih Boyen, kalau dari Nggak depan apa-apa. kamu memang kelihatannya eksotik. Coba Kasih. coba kalau dari samping kayak setan muka rata. Kita kembali lagi atau tapi basa-basi ya. Daydream, look in your eye and I got that red lip classic thing that you like and we go classic. Itu tadi pemirsa udah lihat, sekali lagi itu bahasa kerennya adalah makeup contouring ya. Jadi buat yang punya permasalahan pipi tembem, hidung pesek, jidat lebar, semua bisa diselesaikan dengan contouring. Betul ya Mbak ya? Ya betul banget. Itu adalah salah satu cara instan daripada kita renovasi kan, operasi sana operasi sini kan. Iya betul memang. Jadi salah satu trik untuk ibu-ibu di rumah yang mungkin mau kelihatan cantik tapi nggak mau capek-capek ke makeup artist atau datang ke salon, sebenarnya bisa dengan menggunakan teknik contouring ini. Yang penting benar produknya yang dipakai sama cara blendingnya juga benar. Cara blending itu adalah blending cara ngebaur. Iya betul, cara ngebaurnya. Nah, lu baru mau nanya kan blending itu apa? Saya blending itu blender. Jadi blender dong. Ya nggak apa-apa kalau muka dia nggak apa-apa. Tapi ngomong Mbak Fitri, sebenarnya cocok gak sih ke semua warna kulit? Atau memang ada beberapa warna kulit yang memang lebih gampang atau lebih mudah? Kalau untuk warna kulit sebenarnya nanti kan gimana kita memakai warna foundationnya sendiri. Jadi kalau teknik contouringnya sih untuk semua jenis kulit juga nggak masalah. Yang penting pemakaian atau pemilihan warna foundationnya itu harus pas sama warna kulit. Dan ulasannya juga sendirinya. memang harus Iya, pas itu ya. dia. Lu nggak Iya, lihat tadi betul. pas awalnya tuh serem banget loh, kayak mau make up, kayak mau Emang Star kayak Trek, gitu ya. Star Trek. kayak wayang ngudro gitu Iya. loh. Iya. Sini kenceng. Iya toh nanti kan akan kita baur, Dibaur kemudian ya? juga kan kalau foundation kan shiny ya, jadi makanya dia kelihatannya tebel. Tapi kalau sudah ditutup dengan bedak powder, itu dia akan Oke. turun sendiri warnanya. Jadi kita akan langsung mulai kelas make up. Di sini kalau misalkan pemirsa pengen coba, silahkan ikutan, langsung aja dicoba. Karena yang dibutuhkan sebenarnya cuma foundation yang lebih gelap dibanding warna kulitnya. Iya betul. Jadi Oke. kalau untuk contouring sebaiknya punya foundation yang 2 tingkat lebih gelap dan 1 tingkat lebih terang dari warna kulitnya. Oke. Berarti buat Boyen khusus yang lebih terang ya? Kok Kayaknya Karena semuanya kan yang ya. lebih gelap dari kulitnya nggak ada lagi. ada, Pak? Silakan langsung aja yuk.
Langsung Coba saja. dari saya dah. Oke. Penasaran nih. Jadi gini. Ini adalah ujian terberat hidup Mbak Fitri dimulai hari ini. Gimana Cipan? Enggak, Mbak Fitri itu sebenarnya enggak akan make upin Boyen. Kita punya model. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 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 Oh ada model, kita Ada ada siapin modelnya, model. Mbak. Iya. Siapa namanya? Vintan. Vintan. Oke, kita panggilkan Vintan. Silakan untuk masuk. Nah, Boyen. Ya. Boyen ini mewakili ibu-ibu yang akan langsung mencoba sendiri. Iya. Silakan, apa kabar, Vintan? Tuh. Silahkan sini. Yaudah saya pengen belajar nih. Buat ibu-ibu di rumah lihat nih ya. Nah, Muka jadi- saya menjadi cantik pastinya. Sebentar sebelum mulai. Apa? Mau mentas lu duduk jam berapa Mbak? Ayo sekarang udah ada model, lu juga harus bisa sendiri. Oh, iya. Oke. Kalau Oke. salah. Ini karena Boyen kan sudah ada foundation ya, jadi Lu udah pakai foundation nih? pakai Udah ya? tipis-tipis. Kagak mah demek banget gua masa. Iya lah. Pipi. Lu pikir dia pakai formalin apa? Oke, kita- silakan Mbak Fitri. Ini pemirsa yang di rumah kalau mau ikutan yang harus disiapin apa untuk contouring yang tadi ya, itu yang paling penting. iya, jadi untuk pertama kali sebelum kita pasang foundation yang pasti harus punya pelembab. Oh, pelembab dulu. Nah, pelembabnya itu disesuaikan sama jenis kulitnya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kulitnya normal atau kulit kering, itu jadi beda-beda untuk pelembabnya. Oke, boleh langsung sambil dikerjain. Jadi sekarang adalah pengaplikasian pelembab. Lu kan pelembab udah. Jadi lu pura-pura aja deh udah. Oke, udah coba. Pura-pura ini pelembab. Jadi buat ibu-ibu yang di rumah yang juga ikutan nyoba langsung, kita akan tunggu ya mention kita di Twitter kita. Oh, iya benar. Kita pengen lihat hasilnya seperti apa. Betul. Tuh. Ya, jadi ini pelembab diaplikasikan ke seluruh wajah, termasuk leher ya. Oh, Iya termasuk tuh. Karena leher. terkadang suka terlupakan tuh leher. Bener, bener. Maaf banget ya buat ibu-ibu, saya sering banget ketemu ibu-ibu di kondangan yang kalau dandan celepuk putih di sini betul. Jadi bedaknya bukan bedak ini, bedak tabur. Bang! Bukan. Tapi Cici, Bedak seblok. Boyen mau pakai foundation lagi deh. Bu, minta ya Bu ya. BS bedak seblok. Lah gratisan aja lu mau pakai lagi lu dasar. Gini bener Boleh, gak sih? Enggak sih. Nih diikutin. Bener gak Bu begini? Bener, Bu? bener, bener. Boleh, Boleh benar, begini, benar. tetel-tetel dulu ya. Iya. Udah begini aja sampai rumah. Dirapiin. Lo nggak? Ini kacanya jauh banget. Nggak lunya juga. Lo ada ini gak roll chat? Buat Emang tembok. Biar cepet. abis Ya. pelembab apa? Nah, ini Gue ini setelah, kalau ngomong bener banget sih ah. setelah pelembab, Kan lo yang misi. ini modelnya kan ada Leher. bekas jerawat. Leher. Ini leher. Tunggu bentar. Mbak Fitri leher juga Mbak kan Fitri, Iya, leher tuh leher juga. Dengkul nggak usah dengkul. Itu leher ini. Sebentar, Mbak Fitri. Ini buat ibu-ibu di rumah. Leher tuh nggak boleh begini loh ngaplikasiinnya. Harus ke atas, Ke nanti atas. doyot. Nih. Jadi turun. Udah jangan minta lagi abis. Boyan, lo kalau pakai foundation begini lama-lama tua lo jadi bulu begini nih. Itu sekarang yang dikasih sama Mbak Fitri tadi apa? Ya, ini jadi karena tadi ada bekas jerawat, jadi saya tutupin dulu dengan concealer. Nah, Oh, abis concealer. pelembab, concealer kalau tapi itu khusus untuk yang punya bekas jerawat. Iya, Iya. tapi kalau kulitnya nggak masalah, Kayak kayak Boyen Boyen termasuk kan nggak mulus. masalah, mulus itu nggak usah. Jadi Dia hidupnya harus yang masalah. jadi langsung pakai foundationnya aja. Ini enak banget gue pegangin Iya, iya. kacanya nih. Ibu kayak tukang cukur keliling ya. Heeh. Pegangin kaca. Bapak kayaknya mau nyala aja terus mukanya ya Pak ya. Enggak. Ini keren nih. Kita lihat ini Wiro Sableng jarang-jarang loh. Wiro Sableng jarang-jarang pegang sendiri ya. Biar ikat kepala saya Nggak tinggal. apa-apa lu ditemenin Kliwon tuh di belakang. Oke, sekarang yang dipakai adalah foundation langsung. Ya, ini untuk foundation, jadi harus sesuai dengan warna kulit. Gimana caranya Ya, saya tahu warnanya pas sama kulit kita atau enggak? Makanya kalau Taunya pakai dari foundation mana, Mbak? Nyobain harus dari dicoba. leher. Ya, dicoba Dari leher. dulu. Ya, jadi sebelumnya dicoba dulu bagian leher. Kalau udah oke, masuk di bagian leher baru ke bagian wajah. Jerawat nih. Oh gitu. Jadi kalau lagi beli gitu, lagi beli foundation. Aha. Dicoba langsung ya di leher ya. Iya, betul. Oh, foundation udah ya, foundation ya. Itu langkah step by stepnya seperti itu ya Mbak Fitri ya. Iya, betul. Oke, jadi pelembab udah, kemudian Pelembab, concealer, terus juga foundation. Untuk Ya, sesuai- ibu-ibu ini juga yang nggak punya spons pakai tangan Ini juga pakai nggak tangan, masalah. Boy. Pakai tangan Bu. Ya, betul, bisa pakai tangan juga. Ini kan yang profesional, ini yang ala kadarnya deh. Iya. Tapi jadi juga, tenang aja. Kan emak-emak di rumah biasanya kan nggak ada yang Nah. namanya gloss tuh. Ya udah gini aja nih Bu kayak saya nih, cepet.
Karena sebenarnya jari-jari kita ini juga salah satu pengaplikator make up yang bagus ya. Iya, karena mengandung panas ya. Tuh. Jadi dia lebih bisa menyerap ke lebih dalam menyerap kulit. sebenarnya. Terus ditepuk-tepuk Yen. Kalau masih kurang keras lu tampol-tampolin. Kalau cewek lain ditepuk. Kalau cewek lain ditepuk, kalau Boyen dibanting. Boyen sabar ya. Iya. Tapi memang butuh usaha keras buat Boyen untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Oke. Kita untuk model yang sebelah kiri ini kita akan lihat beberapa saat lagi hasilnya pasti akan kelihatan. Untuk Boyen ibu-ibu sabar 2 tahun lagi baru kelihatan ya. Ya udah, kita akan kembali ya, tetap di basa-basi. Kadang dengan sejuta pesonamu, kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Sesaat waktu berhenti saat kau langkahkan kaki. You're the beauty, the beauty. Terima kasih Anda masih bersama kami di Basa Basi dan kita lihat Mbak Fitri sekarang sudah masuk ke taraf contouring ya Mbak? Iya, betul. Taras ke tahap. Oh ya ke tahap contouring, ke taraf itu. Tahap contouring ini udah mulai dibentuk, dikasih Nah, ini yang Itu namanya- dicoret-coret ya. dicoret-coret. Coret-coret. Iya, Lu ikutin. Lu ikutin. Lu pakai tangan aja. Oh, iya, iya, Nggak usah pakai kuas, pakai tangan bisa. Iya. Nih, Ini ada warnanya putih yang nih. agak Mungkin putih kalau ya? buat Boyen keputihan Iya, yang ini. Iya, Betul, betul. keputihan. Oh, Boyen keputihan. Jadi yang ini aja sama yang ini. Jadi sekali lagi buat pemirsa yang baru aja bergabung, Boyen ini mencontohkan kalau tanpa alat-alat seprofesional makeup artist pun kita tetap bisa melakukannya. Tuh, ini masih keterangan. Oh iya, masih. Maaf. Properti ada oli bekas gak? Nih, lu sambil lihat. Oh iya, iya. Sambil lihat. Oh iya, benar-benar. Lu sambil lihat. Kena harus lebih gelap. Tadi Mbak Fitri bilangnya gitu. Tuh, di jidat. Kayak lagi demo kena itu. Bau melata. Kayak malah kayak suku aborigin loh dia. Hidung, Yan, hidung. Bulu bola, iya, itu bulu bola. Nah, ini nih, Semua. ini paling ini kalau hidungnya kayak saya nih. Nah Mbak Fitri, maaf nih, Iya. kita menentukan mana aja yang harus kita kasih garis-garis dan segala macam itu dari mana Mbak? Ini Iya. udah ketentuan baku kalau ini ya. Ya, jadi sebenarnya konsep contouring tuh kan gimana ketika cahaya jatuh ke wajah kita. Jadi yang diberikan highlight adalah bagian-bagian yang terekspos. Biasanya pada umumnya yang terkena ekspos cahaya banyak itu di bagian tengah hidung, kemudian di bawah mata, Oke. kemudian di atas bibir sama di bawah dagu. Nah, jadi biasanya seperti itu untuk umumnya. Oke. Sedangkan untuk shadingnya atau bagian coklat itu biasanya ada di bagian pipi. Bener gak sih tulang katanya pipi. suruh begini? Ya, bisa seperti itu atau ada juga caranya. Biasanya saya suka ngukur 2 jari. Nah, dari arah mata ini nih, terus saya tandain gini Tuh nih. lu ukur ya dua 2 jari. jari. Oh, terus ditandain. Ukur 2 jari. Iya. Tangan, jari. tangan, bukan kaki. Tangan ini tangan, Pak, tangan. Kelihatan banget ya, model yang buat majalah sama yang kalender sobek kelihatan ya. Ya udah gini, sambil Boyen berusaha untuk contouring, mungkin buat pemirsa supaya lebih jelas lagi sebenarnya bentuk muka kita seperti apa dan cara Ya, ya. contouringnya seperti apa. Ya. Gimana kalau kita lihat fotonya berikut ini dulu. Round, Bulat, pear, oval, rectangle itu agak segitiga mukanya ya. Ini kalau Boyen lebih kemana nih Mbak Mbak bentuk Fitri, mukanya? kalau Boyen masuknya kemana dia? Kayaknya nggak ada ya. Hei, Iya, dia mungkin lebih ke arah rectangle. Jadi rectangle dia tuh kotak. apa sih? Oh, kotak. Iya. Kotak ya. Oh, yang ujung kali tuh. Ini nih atas Iya, nih yang mana, atas. ya. Oh, berarti lu kayak gitu. Tenang. Tapi ini buat pemirsa mungkin pengen banget ngedapetin ini, nanti bisa lihat aja Twitternya Basa Basi, nanti kita akan masukin ya ini jenis-jenis muka Betul. dan juga seperti apa supaya Anda bisa langsung lihat. Sebenarnya ada satu tipe lagi yang masuk ke kategorinya Boyen, yaitu tipe Madagaskar. Binatang dong Pak. SM dong. Nah kita coba bisa lihat ini kalau contouring emang kalau belum dibaur itu kayaknya serem ya kalau Iya. seperti mau makeup karakter. Sampai blush on pun di dalam Mbak. Iya, ini Gunanya blush on buat cream apa? untuk di dalam. Jadi biasanya kalau blush on cream itu, jadi ketika kita suka di luar atau banyak ketemu orang, kan suka cipika-cipiki nih. Nah, biar ada awet. Nah, jadi kita pakein blush on cream di bagian dalam. Mbak ini tolong Boyen dibantu udah bener belum nih dia? Saya Ada udah ngasah bener. lagi. Bener, bener. Bener ya? Oh, bener kan? Tuh mbaknya aja nggak mau megang lu loh, dia pakai spons lo megang lu. Cipan jahat banget.
Oke Ada nih. pinset gak? Buat apaan? Oke, kita ngomong-ngomong masalah makeup, sebenarnya ada transformasi yang sangat luar biasa sekali di dunia makeup, di dunia pastinya, dari masa ke masa. Seperti apa? Kita lihat ini dia. Transformasinya luar biasa ya. Luar biasa, memang terlihat cepat sekali transformasinya, tapi ya memang itu tetap ada kelihatan perbedaan yang sangat signifikan. Tapi memang dari tahun 2000, kalau 2015 ya Mbak Fitri ya, trennya tuh memang walaupun mungkin terkesan kayak medok di contouring, tapi sebenarnya achievement di akhirnya mereka maunya lebih natural, betul? Iya, flawless begitu Flawless. kan. Ibarat istilahnya flawless. Flawless itu seperti tanpa noda. Jadi kelihatannya kayak polos, nggak make up, padahal make up. Iya, betul. Gitu. Sebenarnya contouring ini emang tren di 2015 atau udah dari dulu sih? Sebenarnya udah dari dulu ya untuk teknik contouring, cuma memang baru populer ini sekitar 2 tahun belakangan ini. Mungkin gara-gara Instagram juga tuh. Jadi sekarang banyak makeup artis yang banyak mengeluarkan tutorial-tutorial mengenai contouring. Jadi akhirnya booming kayak sekarang. Tuh. Sebenarnya sih dari dulu sudah Dari ada. dulu udah ada. Iya. Ya. Boyan ikutin Mbak Fitri. Ini lagi nyontek dari tadi nih. Nah, yang ada lu ntar hasilnya nggak bagus, malah jadi kayak boneka mampang. Mbak Fitri, maaf ya shadingnya habis. Abis ya. Ini aku penasaran sama ibu-ibu di sini, jawab dengan jujur. Kira-kira pernah melakukan ini nggak buat makeup sendiri di rumah? Pernah gak? Kenapa Bu? Kenapa Susah? emang susah? Repot ya. Alatnya nggak ada. Ribet. Tuh, Mbak Fitri, katanya ribet. Iya. Jadi kalau untuk ibu-ibu sebenarnya kontur itu bisa dilakukan tidak hanya lewat kontur dalam kayak gini. Jadi bisa juga kontur luar. Jadi menggunakan bedak padat yang berwarna gelap, yang saya bilang 2 tingkat lebih gelap, baru kemudian ditutup dengan bedak di atasnya lagi. Oh, oke. Coba lihat saya lihat dulu nih. Kayaknya nggak oke, sebentar ya. Ya nggak oke. Si Coba lihat Boyan saya. malah kayak film Apokalips, tahu nggak? Pernah nonton nggak lu? Ya, tapi Boyan kayaknya kurang tebel ya contouringnya ya. Kayaknya kalau ketebelan Gue juga. tahu diri lah mau minta. Kalau punya sendiri gue tebelin, Ci. Tapi itu harusnya tebel, Yen. Nggak apa-apa kali, orang sebel juga. Tapi nggak kalau apa-apa. belum itu kayak boneka caki. Kalau dia sebelum jadi. Iya. Kalau dia sebelum jadi, nah ini sebelum dan sesudah tetap kayak boneka caki. Ya udah, kalau gitu buat pemirsa ini mudah-mudahan ya bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Pokoknya mungkin terlihat ribet di awal karena kita tidak terbiasa. Betul. Nah. Dan mungkin alat-alatnya juga kadang-kadang ibu-ibu kan mikir, aduh harus nyiapin ini, harus nyiapin Kan pakai supaya jari. Simple. Pakai jari bisa. Iya, tadi, bisa Pak. juga pakai jari kok. Tuh, dari tadi pakai jari ya udah. Ya Nanti sudah. kita akan balik lagi dan lihat hasilnya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Enak loh di make upin ya. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Wow, wow, cantik. Pokoknya yang namanya Basa Basi itu tidak akan pernah berhenti untuk bisa membuat bagaimana caranya wanita Indonesia merasa lebih nyaman dengan dirinya. Ya.
cantik itu kan relatif, tapi kalau memang kita bisa melakukan dengan sedikit usaha hasilnya maksimal, kenapa enggak ya, Mbak ya? Ya, Iya, betul. Biar tampil Dan lebih gue menarik. setuju nih kata Cipan. Cantik memang relatif, nggak cantik mutlak. Tapi Mbak Fitri, kalau tadi mau nanya apa Cipan? Ini maksudnya kan udah di blok-blok gitu. Nah, cara buat ngilanginnya gimana biar Nge-blendingnya enggak? gitu. Iya, ini saya kasih tahu tips untuk ibu-ibu. Jadi tidak semua mungkin ibu-ibu di rumah yang punya kuas ya. Nah, iya. Jadi kita bisa menggunakan jari. Cuma memang harus sabar. Jadi kita menghilangkan batas antara highlight dengan shading yang tadi kita apply, tadi kita taruh. Oh, oke. Ikut, dia Ikutin. ngikut, udah ngikut. Jadi kenapa Mbak Fitri pakai jari? Karena tadi di Twitter banyak banget yang bilang jangan pakai spon dong, soalnya kita nggak punya. Tapi sebenarnya kalau spon ini sekali beli ini bisa dipakai terus ya, lama ya. Iya, asal pemeliharaannya juga benar. Jadi selesai pakai langsung cuci. Oh, jadi ini investasi nih pemirsa, beli sekali harganya agak lumayan memang, tapi bisa dipakai terus-terusan. Ya, harus rajin dicuci dan dijemur ya, Bu. Iya. Jangan lupa disetrika juga ya. Bapak, gepek dong ini kalau disetrika. Nah, jadi caranya ditepuk-tepuk, tepuk-tepuk. Jadi jangan digosok-gosok tapi ditepuk. Karena kalau digosok nanti hilang lagi Hilang. semuanya. Iya, betul. Berarti bener dong, memang butuh kesabaran ekstra ya Mbak Fitri Ya, ya. tapi kan hasilnya juga ekstra, Pak. Iya, berarti memang Butuh ibu-ibu sabar kalau dan mau- latihan ya. Latihan, benar. Oh, mau hasilnya maksimal, bagusnya berapa jam sebelumnya nih Mbak? Kalau dandan mungkin 1 jam kayaknya. 1 Kalau jam. kayak Satu gini. jam. Cukup. Tapi kalau misalnya gini Mbak, kalau misalkan kan wanita itu jenis kulitnya banyak. Iya, Ini betul. kan normal kebetulan, jadi nggak terlalu masalah. Nah biasa tuh yang masalah kalau yang kering, berjerawat sama berminyak. Iya. Itu beda-beda nggak sebenarnya? Pasti beda. Jadi kalau untuk kulit yang berminyak, ini banyak salah kaprah. Justru kita harus menggunakan kosmetik yang kulit berminyak, yang jangan yang water base. Nggak Kenapa? boleh water based itu berarti bahan dasarnya dasarnya air. Kenapa? Karena kan kalau dicampur aja ya di gelas antara air dan minyak kan tidak nyampur. tidak nyampur. Bener. Iya. Jadi seperti itu. Jadi jangan menggunakan kosmetik atau foundation yang water base untuk kulit yang berminyak. Tapi kalau untuk kulit kering, baru dia nggak apa-apa pakai yang water base. Seperti Oke. itu. Kita kasih tayangan gimana kalau cowok jadi cewek. Maksudnya Bapak gimana sih? Make up, make up. Oh, cowok di make upin jadi make Iya, up kan kita lagi ngomongin make up. Emang bisa? Kita bukan lagi ngomongin elu ya. Saya Kita mau cewek. Oh maksudnya ini cowok di Iya. make upin akhirnya bisa berubah seperti perempuan dan orang nggak tahu kalau dia laki-laki. Nah, Lu ada? ada dong. Coba mana? Biar percaya nih, kita kasih. Let's get crazy. Now jump up, let's get crazy. Now jump up, let's get crazy. Say, hey, let's get crazy. Keren. The power of makeup. Ngeri loh. Ih. Nih ya. Ini Viti kali ini nih bikin gua nggak bisa Nih berkata-kata. pelajarannya ya, berarti kalau misalkan suatu saat ketemu perempuan terlalu cantik, terlalu sempurna, Anda harus cek. Hati-hati. Yes, takutnya dia adalah perempuan spesial. Iya. Perempuan dengan telur, bahaya. Tapi emang sih yang namanya makeup, jadi gini, mungkin buat pemirsa yang ngomong, ribet, gak punya waktu ngurus anak. Hey, kita tetap harus menyediakan waktu untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita tampil cantik kan, kita juga merasa lebih percaya diri. Iya betul. Kira-kira tantangan yang tersulit apa sih Mbak Fitri? Kalau untuk metode makeup contouring Contouring. seperti ini? Yang bikin orang Tersulit. malas biasanya apa? Kalau kulitnya kurang menunjang sebenarnya. Itu Untuk gimana? menunjang maksudnya gimana? Maksudnya berjerawat, bolong-bolong, itu dia kalau dikasih Bolong-bolong. contouring Oh, Ada ya? Oh, bopeng. Bopeng Iya. istilahnya. Ya, Jadi elah, bahasa itu agak lu. sulit kalau untuk contouring sendiri. Karena kan kalau dia kan harus fokus untuk menutupi bolongnya dulu. Jadi kalau misalnya tidak sempurna menutup bolongnya, langsung dikontouring dia malah bukan kelihatan tirus tapi kayak kotor atau jadi jadi kayak kurang hitam-hitam bagus. ya. Iya, Harus iya, lebih iya. sabar lagi, waktunya lebih tambah lagi dong Iya, Mbak. jadi kalau yang kulit berjerawat atau bolong-bolong saya tidak Menyarankan contouring tidak dalam menyarankan contouring dalam tapi contouringnya dengan contouring luar. Contouring luar. Oke, setelah itu bedak tabur. Pakai bedak tabur nih. Nah, ini bedak taburnya bedak juga. tabur putih banget, saya kayak mau cipu. Jangan yang itu sayang, Nggak salah ya? Salah. Mungkin khusus buat Boyan kita udah siapin bedak Doris ya. Kutu dong Pak. Enggak kucing. Tapi juga buat pengaplikasian bedak tabur pun nggak boleh banyak-banyak ya sebenarnya ya. Allah, Boyan.
Iya, nggak Atau boleh boleh? banyak. Nggak apa-apa. Kalau untuk foundation yang sudah lumayan tebal dengan contouring, sebenarnya sebaiknya agak sedikit banyak. Oh gitu. Iya. Muka lu berdebu banget kayaknya. Dan warna bedak taburnya juga ada 2 warna, jadi yang terang untuk yang highlight dan bedak tabur yang warnanya lebih gelap untuk bagian Oke, shadingnya. jadi cara pakai bedak tabur itu ditepuk-tepuk aja ya, jangan diusap ya. Iya, Ini ditepuk. saya tepuk-tepuk ngebul banget loh. Coba sini gue bantu. Kan gue bilang. Orang kalau kelamaan taruh di gudang begini, Bu. Tuh tepuk-tepuk ya. Tuh udah rata kan, mulai rata kan? Rata-rata. Tuh gue kasihan liat lu, mak lu kan nonton malu Iya, ntar. aduh, Ma anaknya cakep nih. Udah gue bantuin deh nih, gue kasihan sama dia. Udah kata naik motor, pakai masker. Nah, kita akan lihat kira-kira bakal seperti apa jadinya model cantik ini sama Boyen. Oh ini mah lepak, ini mah bukan ditabur. Makanya ribet banget sih. Susah, biar nyatunya itu loh, Nyatu sama apaan? sama kulitnya. Gak usah make up nyatu sama kulit. Dia nyatu sama dunia kita juga susah. Udah kita akan balik, kita beli basa-basi ya. Cantik, dapatkah kau lihat ku sayang padamu? Dapatkah kau rasakan getar hatiku? Dapatkah kau lihat ku sayang padamu? Pemirsa, sebelum kita lihat seperti apa hasil makeup model kita dan Boyen, gimana kalau kita quick review dulu. Tadi Ya. mereka sebelumnya seperti apa, tahapannya seperti apa, ini dia. Gimana Pak Wendy, menurut Anda, optimisme Anda terhadap perubahan dari kedua model kita? Kalau jujur sih sebenarnya kalau model yang siapa? Vintan. Vintan. Mbak Vintan ini kayaknya memang kalau gue lihat prosesnya tadi memang tidak terlalu sulit ya. Tapi gue juga tidak lantas meragukan kemampuan Boyen untuk merubah dirinya berubah menjadi secantik mungkin. Tapi kalau feeling kayaknya Boyen lebih cantik ya, nggak tahu kenapa. Oke, itu adalah prediksi di luar praduga saya. Kita akan lihat dulu bagaimana dengan Vintan terlebih dahulu. Oke, silakan Vintan dibuka. Lebih apa Ibu lihatnya? Lebih tirus, betul. Kemudian tekstur hidung, walaupun dasarnya sudah mancung, tapi lebih kelihatan Iya, lagi lebih ya. kelihatan. Lebih Oke. kelihatan. Hanya dengan contouring. Jadi kalau udah contouring dalam itu, di luarnya tidak terlalu effort ya? Iya, Cukup betul. tipis-tipis. Untuk Ya udah, eyeshadow kita- juga tipis aja. Tipis-tipis Oke, aja shading tapi juga hasilnya tipis-tipis. maksimal yang penting Iya. ya. Kesabaran, keuletan. Ya udah pemirsa, sampai ketemu lagi nanti. Ini dibuka dulu. Masih ada Boyen. Jadinya seperti apa? Mancung kah? Seperti Vintan atau kita lihat. 3, 2, 1. Tunjukkan wajahmu. Cantik kan? Luar biasa. Ini ibu-ibu kalau perhatikan kayak pemain Kok film gigi gua Jepang ada merahnya? yang judulnya Sodoku. Kok Sodoku? Pas Sodoku mah hitung-hitungan itu mainan. Sadako. Sadako. Ya udah, tapi gini. Sadako. Kalau dia infak jatuhnya. Enggak, tapi ini ada loh, ini ada perubahannya. Kita bisa lihat hidungnya sekarang lebih ada, jadi kemudian mancung. lebih tirus. Jadi intinya adalah dengan contouring pemirsa, Anda itu akan nggak akan kelihatan kayak make upnya tuh tebel banget ya. Atau flat. Atau kelihatan flat, Iya. betul. Jadi emang tebel di dalam, tapi dengan pengaplisan yang tepat Anda tetap terlihat natural. Iya, betul. Sekarang kita mau ngasih tahu gini, masalahnya kan ibu-ibu lagi-lagi kita punya keterbatasan budget untuk beli semuanya. Iya, betul. Dikasih akal-akalin dong, apa sih kira-kira yang bisa dihemat dalam make up? Ya, jadi untuk ibu-ibu di rumah yang mau membeli foundation, nggak usah beli ribet-ribet ya, warna yang medium atau light. Cukup beli 2 foundation menurut saya, yang paling terang dan paling gelap. Oke. Jadi untuk memix foundation untuk diri sendiri, tinggal di mix, tapi campurannya ya kira-kira sendiri. Eksperimen lagi-lagi ya. Ya, nanti untuk highlight dan yang shading gelapnya kan bisa pakai yang terang
dan yang gelap tadi. Oke. Jadi nggak usah beli banyak-banyak foundation seperti itu. Kemudian juga untuk blush on dalam ternyata bisa diakalin pakai lipstick yang warna Iya, pink. betul. Jadi tidak usah pakai beli blush on cream yang tadi saya pakai, cukup menggunakan lipstick yang ibu-ibu punya di rumah, tinggal diaplikasikan sebelum bedak tabur ya, setelah foundation, udah jadi kayak pakai blush on. Oh, tapi nggak ada efek apa-apa ya, Mbak? Yang nggak Tidak ada. ada. Di Jadi bibir kan merona nggak ya, masalah, jadi iya. merona pipinya jadi seger gitu. Sama satu lagi, kalau misalkan ibu-ibu kesulitan di sini kan kadang-kadang kalau pakai pensel alis suka susah ya. Kalau punya eyeshadow warna gelap, warna coklat atau hitam bisa ya. Bisa, jadi bisa menggunakan eyeshadow coklat atau kalau ibu-ibu punya maskara yang udah kering jangan dibuang. Nah, maskara kering itu bisa untuk menggunakan untuk alis. Jadi ada warnanya tapi kan tinggal sedikit. Nah, itu bisa dipakai juga maskara kering. Tuh, itu Dan tips-tipsnya. juga ada juga tips satu lagi kalau ibu-ibu yang belum mempunyai atau susah untuk punya lipstick warna merah terang, gampang caranya. Gimana kok? Jepitan jemuran. Pasti. Berdarah itu, Mbak. Tapi merah. Berdarah, Tapi iya, merah. Bener, Ya kan? bener. Tapi doyot ya. Apa namanya? Ya tapi doyot bibirnya. Oh, bahasanya dia doyot. Apa itu doyot? Tapi kan ngerti ibu-ibu doyot ya. Aduh elah, ibu ya aja lagi. Ya udahlah, buat para wanita dimanapun anda berada, yang pasti kalau mau cantik itu memang harus kerja keras. Ya nggak kerja keras, ada usahanya lah, Ya Bang. iya, itu kan kerja keras. Kalau macul tuh kerja keras, ini kan ada usahanya sedikit. Mau ya, Bu. belajar juga. Nah, Mau belajar tuh, juga, pintar. mau sabar juga, Iya. harus sering-sering latihan karena biar bagaimanapun ketika kita latihan kita tahu nih akhirnya yang pas buat muka kita apa aja dan seperti apa. Ibu Iya, Wendy, betul. cakep banget sih dia. Iya, Kayaknya dia udah kayaknya tahu dia banget. narasumbernya ya. Paham, Bang Wendy mah. Ya udah kalau gitu pemirsa, lagi-lagi mudah-mudahan basa-basi bisa menjadi informasi yang menarik untuk Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Bye. Engkau juwita bagai bunga maligai ramah-ramah, pelita hati penyuluh hidupku, kehangatan menyatu, tiada kata semanis madu, kan hasrat menuju cita bahagia.